Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Paman. Alhamdulillah hari ini, malam ini ya, saya bisa live lagi. Kali ini saya tidak akan mengasah, Paman. Saya mau bikin review sama info, bagi-bagi info buat paman-paman di rumah ya. Semoga paman-paman dalam keadaan sehat semua ya. Ya, kemarin-kemarin seperti Paman ketahui, saya mereview beberapa batu, terutama batu alam dari Jepang ya Paman ya. Mungkin Paman sudah sering lihat saya asal pakai batu yang ini ya. Batu dari Jepang, batu alam yang grade medium, yaitu saya tulis JNATS, Japan Natural Stone. Oke ya Paman ya, saya kasih sedikit review dulu sama cerita tentang Paman. Ini yang saya pakai, batu JNATS ini grade medium, kisaran 700 sampai 1000-an. Dia dari looknya mungkin Paman bisa lihat. Kalau dari info yang saya dapatkan, ada berbagai macam batu yang seperti ini di Jepang. Ada kategorinya dan berdasarkan daerah penemuannya atau tambangnya. Ada beberapa jenis, umumnya 3 ya Paman ya. Ada Amakusa, ada Binsui, sama ada Aizu. Mereka dikategorikan biasanya berdasarkan grade-nya. Amakusa yang lebih low lagi sekitar 500-600, ini di atas bisa mencapai 1000-an. Kalau Aizu bisa 2000-3000 ya, mediumnya ya. Kalau ini kebetulan yang saya punya ini adalah seri Binsui. Ini 700 sampai 1500-an lah perkiraan grade-nya. Itu hanya perkiraan ya, karena ini batu alam. Binsui ini satu tambang dari Amakusa juga. Tapi tidak semua Amakusa adalah Binsui. Semua Binsui pasti Amakusa. Begitu analoginya. Karena Binsui dilahirkan dari tambang Amakusa juga. Cuma nanti pemilihan grade-nya menjadi Binsui. Binsui ini batu peralihan ya, sebelum masuk ke batu poles. Biasanya seperti itu. Binsui juga mengacu kepada istilah seperti itu. Nah, alhamdulillah karena coba-coba ya Paman ya, dari kemarin banyak juga teman-teman yang paman-paman yang nanya, Paman batu Jepang terus, kenapa coba-coba batu luar? Ya begini ya Paman ya, Paman nggak pernah coba, Paman nggak pernah tahu ya. Jadi dengan mencoba itu kita jadi mengetahui. Nggak ada salahnya Paman coba-coba sesuatu dari luar. Misalkan kayak mobil ya, Paman coba mobil Mercy atau BMW kalau Paman punya kesempatan, punya rezeki. Jadi Paman bisa membandingkan nanti dengan Toyota atau dengan mobil buatan dalam negeri. Karena untuk masuk segmen pasar itu kita harus mengetahui taste-nya orang, sama rasa, sama kenapa orang milihnya itu ya. Sama halnya seperti batu-batu Jepang. Seperti yang kita ketahui, batu Jepang adalah panutan ya, dalam arti batu Jepang ini lahir bukan sehari 2 hari atau setahun 2 tahun ya Paman. Artinya mereka bisa populer di luar negeri bahkan ya. Kenapa batu Jepang itu bisa mahal juga sampai hari ini? Itu bukan di hype-hypekan juga, karena memang historinya tinggi gitu. Jadi berdasarkan ratusan tahun pengalaman mereka pakai batu itu, atau terbukti benar-benar efektivitasnya atau cocokannya untuk besi ini, atau untuk seni ini seperti seni membuat kasumi di dalam bilah yang berlapis seperti itu juga. Jadi salah satu yang mempopulerkan batu Jepang juga orang bule ya. Kalau Paman bisa cek nanti di online store di luar negeri yang jual pisau-pisau Jepang itu, mereka juga jual batu-batu Jepang. Jadi batu Jepang itu memang historinya tinggi. Nah, kita tadi cerita kenapa saya coba batu-batu Jepang. Nah gini Paman, kalau nggak pernah mencoba kita nggak pernah tahu. Makanya malam ini saya mau berbagi info sama Paman sedikit ya. Saya cek kamera saya dulu. Saya mau berbagi info tentang batu Indonesia yang ternyata mirip sama batu ini. Ya, alhamdulillah ya Paman, kita punya batu yang mirip sama batu ini. Ini kemarin yang saya pakai yang sebelah sini ya. Warnanya putih. Saya akan tunjukin sama Paman batunya. Ini adalah batu alam dari Indonesia ya Paman. Nah, yang Paman lihat ini adalah batu alam dari Indonesia, bukan batu Jepang. Kenapa saya bisa bilang mirip sama ini? Karena sebulan terakhir ini juga saya mereview batu-batu ini. Jadi bukan omong kosong ya, sudah direview artinya. Dan perlu Paman ketahui juga, untuk mereview kan kita perlu waktu yang lama. Seperti halnya saya mereview batu ini sama batu ini, saya coba ke berbagai macam besi, saya coba teksturnya, saya coba daya abrasifnya, saya coba hasilnya, saya coba bahkan ke membuat kasumi dengan dua-duanya. Baru malam ini alhamdulillah saya bisa
bikin info kepada paman, berani menyimpulkan kenapa batu ini sama dengan batu Jepang yang saya punya ini. Oke. Dan sedikit cerita bahwa di Jepang sendiri untuk batu-batu kasar itu tidak banyak ya. Jadi Amakusa, Binsui atau Aizu, grade-grade medium itu juga salah satu batu-batu favorit di Jepang. Jadi alhamdulillah saya menemukan batu Indonesia yang mirip sekali rasanya, teksturnya, abrasivitasnya, hasilnya sama batu Jepang ini. Saya akan berbagi ya paman. Oke. Dua batu ini adalah batu dari Pacitan ya paman. Yang kanan ini dan yang kiri ini batu dari Pacitan. Oke. Teksturnya beda-beda, warnanya beda-beda, dan batunya jelek ya paman. Sama juga seperti halnya batu Jepang yang ini. Cuma kebetulan jelek maksudnya nanti saya ceritakan. Kebetulan memang yang ini agak lebih padat, halus. Batu ini jenisnya dia berlubang ya paman. Kalau paman perhatiin dari dekat, dia berlubang halus-halus seperti itu. Tapi ini ada yang semua hitam ini tidak semuanya berlubang, tapi ada yang berlubang seperti ini. Ada bagian yang lebih halus, ini halus semua. Ini kebetulan ada warna ungu, ini kuning, ini macam-macam ya. Ini walaupun dia berlubang, tapi dia halus dan dipakai untuk ngasah enak banget rasanya. Paman sudah lihat review saya kemarin, rasanya krenyes-krenyes. Nah, perbedaannya gini, persamaannya adalah dengan batu dari Pacitan ini. Ini saya cari infonya, ini adalah batu dari Pacitan, dari salah satu tambang batu ya. Katanya ini juga batu-batu tradisional yang dipakai untuk ngasah arit, ngasah golok, ngasah macam-macam, dan memang ternyata terbukti enak ya buat ngasah-ngasah golok seperti ini, atau parang kerja, atau bahkan untuk mengasah V-grind seperti ini. Saya mengasah di D2 kemarin pakai ini juga enak banget. Ya oke, kita lanjutkan lagi sedikit ceritanya. Ini adalah batu dari Pacitan paman. Ya, persisnya dari daerah mana saya tidak tahu. Kalau nggak salah saya pernah dapat info ini adalah dari daerah Sambong Pacitan ya. Orang nyebutnya itu kalau nggak salah batu Sambong ya. Jadi nanti paman-paman kalau mau cari silakan. Saya review seperti apa, kenapa saya bisa simpulkan ini teksturnya, rasanya, atau hasilnya mirip dengan batu Jepang. Malam ini saya nggak bikin video panjang lebar, paman. Insya Allah nanti saya akan review penggunaannya. Saya cuma kasih info aja. Teksturnya mirip, rasanya mirip, abrasifnya mirip, hasilnya mirip. Itu info yang dari saya berdasarkan review saya ya selama sebulan ini menggunakan dua batu ini. Saya bandingkan head to head berbagai macam besi, saya cek hasilnya, slice kertas, slice tisu, macam-macam semuanya. Paman sudah lihat hasil batu ini, yang hasil batu ini belum. Tapi alhamdulillah paman, dari review saya batu ini karakternya mirip sekali sama batu Jepang jenis Binsui yang saya punya ini. Ini penampakan batunya, ini juga ada yang berlobang, ada yang abu-abu. Ini dia tidak berlobang ya paman, cuma teksturnya seperti agak kasar. Cuma kalau dipakai untuk ngasah ternyata enak paman. Dia empuk dan hasilnya itu bisa sangat-sangat tajam. Ini grade medium ya, jatuhnya grade 700, 800 mungkin sampai 1000-an. Atau tergantung nanti kita menemukannya. Yang kayak di Jepang ada 3 jenis tadi. Dia dikategorikan berdasarkan kehalusannya. Kalau paman menemukan batu ini, jenis-jenis seperti ini, yang ada merah-merahnya atau putihnya seperti ini, atau teksturnya seperti berlobang-lobang, dan kadang-kadang memang ada lobang ya, gede-gede, atau ada yang halus. Apalagi kalau paman bisa menemukan yang padat ya, seperti ini, atau bahkan lebih padat lagi, itu sangat bagus paman. Jadi semakin padat juga akan semakin bagus. Maka nanti di Jepang juga ada dikategorikan yang agak kasar, mediumnya, yang mediumnya nanti medium yang lebih halus lagi seperti itu. Nah, kalau paman menemukan batu dari daerah Pacitan yang seperti ini layak dicoba paman, silakan. Jadi sekilas infonya untuk malam ini saya tidak mengasah, tidak membandingkan asa dan hasilnya dulu. Saya cuma menginformasikan bahwa berdasarkan review saya batu alam dari Pacitan ini mirip sekali sama batu-batu jenis Amakusa, jenis Binsui, atau jenis Aizu di Jepang ya paman. Itu bisa dipastikan karena saya sudah coba, termasuk abrasifnya, hasilnya, daya gerusnya, dan lain-lain. Ya, beginilah penampakan batunya paman ya. Yang ini satu lagi, ini macam-macam warnanya, kebetulan ada merahnya, ada ungunya. Dia kadang-kadang warnanya macam-macam, teksturnya juga macam-macam, tergantung paman dapatnya nanti yang seperti apa. Nah, kalau paman bisa ketemu batu ini silakan dibeli. Jangan tanyakan sama saya carinya di mana. Ini kebetulan juga punya teman saya sebenarnya. Saya lihat
kebetulan mirip sama batu Jepang ini, jadi saya pinjam, saya pengen coba. Dan kalau paman mau cari belinya di mana, silakan paman cari aja di daerah Pacitan, tanya teman-teman di sana. Kemungkinan batu ini banyak sekali beredar dan digunakan oleh digunakan oleh orang-orang di sana ya untuk mengasah pisau-pisau tradisional termasuk arit, golok kerja dan lain-lain alat-alat kebun. Jadi dua batu dari Pacitan ini, satu batu ya, maksudnya ini kebetulan saya punya dua, mungkin grade-nya agak berbeda sedikit sama tingkat kehalusannya. Intinya batu ini sangat mirip sekali sama batu Jepang yang saya review kemarin ke paman, yang seperti ini. Dan batu ini kebetulan warnanya nggak begitu kelihatan mirip teksturnya ya paman, tapi ada saya lihat orang yang menemukannya batu ini itu motifnya seperti ini. Ada merah-merahnya, ada putihnya, macam-macam seperti itu. Ada juga yang ada ungunya. Jadi kesimpulannya dari rasa, abrasif, tekstur, dan hasil lain-lain, batu Pacitan ini sangat mirip sama batu Jepang yang saya punya ini ya paman. Ya, alhamdulillah saya rasa saya cuma info aja dulu ya paman ya kepada paman-paman. Nanti insya Allah kalau saya punya waktu lagi, saya akan review asanya kedua batu ini. Batu dari Pacitan sama batu dari Jepang ini hasilnya nggak kalah sama ini. Mungkin ada beberapa perbedaan sedikit ya, namanya hasil alam ya. Cuma dari sekian banyak batu yang saya coba ya, batu Indonesia ya, saya menemukan satu ini yang benar-benar mirip kebetulan sama batu Jepang yang saya punya. Jadi saya mau berbagi info ini kepada teman-teman karena kebetulan saya punya kesempatan, punya rezeki, alhamdulillah bisa coba batu-batu Jepang ini. Dan batu ini juga di Jepang bukan kelas mahal ya paman. Ini batu ya mungkin harganya cuma misalkan di sananya ratusan ribu lah, tapi sampai sini kan paman tahu itu dengan pajak, dengan ongkos kirim dan lain-lain, apalagi berat 2 kilo kayak gini, harganya tentu akan jadi meningkat ya. Ini adalah salah satu batu medium juga yang sering dipakai di Jepang, dan kebetulan dari penemuan saya, coba-coba saya, batu Indonesia yang saya coba sekian banyak ya, saya menemukan batu Pacitan ini hasilnya mirip sekali sama batu J-Nuts atau batu Jepang yang kelas medium grade ini. Ya, untuk sekarang saya rasa infonya cukup ya paman ya. Paman sudah saya ceritain tentang hasil, abrasivitas dan lain-lain. Nanti insya Allah akan saya review hasil asahannya seperti apa. Oke paman, sekian dulu infonya untuk saat ini ya. Mudah-mudahan nanti saya ada kesempatan insya Allah untuk mereview asanya dan hasilnya kepada paman dua batu dari Jepang dan dari Indonesia ini ya. Terima kasih ya paman. Jadi berkat mencoba, alhamdulillah saya jadi merasakan, dan alhamdulillah juga saya menemukan batu yang rasanya sama. Ini ya, batunya saya nggak tahu secara kandungan, secara laboratorium kandungannya seperti apa atau mirip atau tidak, tapi yang jelas hasil, abrasivitas dan lain-lainnya mirip. Nanti permasalahan menghasilkan kasumi itu akan saya coba lagi, tapi itu nggak begitu penting ya di beberapa jenis pisau di kita. Jadi yang nggak ada kasuminya dan nggak pakai pisau lapis itu juga akan saya review lebih dalam lagi. Untuk saat ini sekian dulu reviewnya paman, batu Jepang dan ini batu Indonesia dari daerah Pacitan. Terima kasih sudah menyimak paman. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam review-review asa atau batu asa selanjutnya, masih bersama saya Paman Asabillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.